All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KGCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KGC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KGCians. Shalom KGCians, senang sekali bertemu di hari ini, hari Minggu 26 Juli 2020. Dan itu berarti kita sudah memasuki minggu yang ke-19 di KGC Online Service. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya percaya untuk apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, penyertaannya Tuhan tetap sempurna bagi kita. Bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik bagi kita. Dan tetap ingat setiap kebaikannya untuk kita melewati setiap hari-hari ke depan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Oke, hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para peserta Discipleship Class batch yang ke-13 yang dalam keadaan seperti ini masih semangat untuk mengikuti kelas dari KGC Surabaya. Dan saya percaya apa yang sudah didapatkan di kelas ini tidak akan sia-sia, tapi akan menjadi benih yang manis, yang akan berbuah manis bagi kalian semua, bahkan orang-orang di sekitar kalian semua. Oke? Dan hari ini kita akan dilayani oleh salah satu home pastor kita yang dari dulu sampai sekarang tingginya juga segitu, badannya juga segitu. Siapa dia? Oke, tidak lain dan tidak bukan, kita hari ini akan dilayani oleh Maria Livesik. Oke, sebelum kita mulai dan kita berdoa, jangan lupa saya ingatkan untuk cantik, alami, laku. Catat, ketik, alami, dan lakukan khotbah. Siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, dan siap-siap untuk memakan habis setiap apa yang kata-kata Tuhan, God's words hari ini yang akan disampaikan oleh preacher kita. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, penyertaan-Mu yang sempurna, tidak berkesudahan bagi kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya hari ini bukan hari yang biasa, hari ini adalah hari yang luar biasa, bahwa Engkau beracara lewat ibadah KGC hari ini. Dan kami mengucap syukur bahwa penyertaan bagi kami hingga saat ini kami bisa beribadah sekalipun lewat online service. Kami tetap bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, biarlah Engkau yang beracara Tuhan lewat nyanyian pujian, lewat khotbah yang akan di-sharingkan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu yang baru hari ini karena Engkau beracara dalam kehidupan kami lewat ibadah kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. In the name of Jesus we pray. Amen. Selamat beribadah KGCians. KGCians, mari bersorak-sorai bagi Yesus, Raja di atas segala raja.
batu kita, tempat perlindungan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu besar, kemuliaan-Mu dahsyat, Tuhan dalam hidupku. Dalam-Mu ku tak goyah, imanku kuat kokoh, Kau Tuhan ku percaya. Bersorak-sorak, Engkau sumber segalaku, satu-satunya harapanku. Tinggal dalamku dan Engkau di dalamku, dan kini ku nyatakan Kaulah Tuhan. Hidupku di tangan pahlawan, selalu memberikan kemenangan. Takkan ku goyah dan gemetar, sebab ku tahu ku berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh besar dan berdua di dalamnya kekuatanku. Kekuatan-Mu besar, kemuliaan-Mu dahsyat, Tuhan dalam hidupku. Dalam-Mu ku tak goyah, imanku kuat kokoh, Kau Tuhan ku percaya. Bersorak-sorai, Engkau sumber segalaku, satu-satunya harapanku. Tinggal dalam-Mu dan Engkau di dalamku, dan kini ku nyatakan Kaulah Tuhan. Hidupku di tangan pahlawan, selalu memberikan kemenangan. Takkan ku goyah dan gemetar, sebab ku tahu ku berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh besar dan berbuah di dalamnya kekuatanku. Kekuatanku, kota bentengku, perisaiku. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu kami tak goyah. Kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersorak-sorak, Engkau sumber segalaku, satu-satunya harapanku. Tinggal dalam-Ku dan Engkau di dalamku, dan kini ku nyatakan Kaulah Tuhan. Hidupku di tangan pahlawan, selalu memberikan kemenangan. Takkan ku goyah dan gemetar, sebab ku tahu ku berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh besar
Ku tahu ku berakar di dalam Tuhan, bertumbuh pesat dan berbuah di dalamnya. Kekuatanku Mazmur 145 ayat yang kelima sampai dengan 7. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Haleluya. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are my faithful Father. Love you, Lord. You are my faithful Father. Oh, I worship you. You are my faithful Father. No one like you. I will sing of your goodness. Sing to you, Lord. You lead me and guide me. Oh, you are with me, Lord. You lead me and guide me. Oh. Emmanuel. You are yes and amen. Oh, you are yes and amen. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak yang setia. Buat setiap kasih-Mu, buat setiap cinta-Mu Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan. Dan beri kami kekuatan Tuhan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai Shalom KGCians. Dimanapun kalian berada, kita semua tetap semangat ya untuk ibadah meskipun online service. Tapi kita semua tetap punya passion untuk mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk membuka sermon hari ini saya mau mengucapkan selamat dulu buat para disciples yang ikut dalam DC class, yaitu discipleship class yang batch ke-13. Selamat buat kalian, selama ini 4 minggu ya, kalian join di Zoom class dan belajar bagaimana tentang gereja Tuhan dan bagaimana melayani di gereja Tuhan. So, siapkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, congrats disciples. Oke, kita langsung aja masuk kepada firman Tuhan yang masih mengulik tentang surat Titus, saudara. Are you excited? Kita langsung baca aja ya. Firman Tuhan di Titus 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana,
sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan engkau bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dan dalam segala hal berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Kejisians, kondisi akhir-akhir ini kita punya gaya hidup yang baru ya, new normal. Setidak-tidaknya orang jadi rajin cuci tangan, orang jadi harus pakai masker ya, kemana-mana harus pakai masker, terus mungkin bawa hand sanitizer ya kemana-mana sekarang. Nah meskipun ini adalah new normal, sebenarnya bagi saya tuh bawa hand sanitizer itu bukan hal yang baru, karena dari dulu saya tuh suka gitu ya pakai hand sanitizer. Bahkan saya dulu punya kebiasaan kalau HP saya itu kotor, saya tuh suka bersihin pakai hand sanitizer, saya semprot gitu ya, terus saya lap-lapin. Dulu saya dicengin loh, dibilang terlalu higienis lah, kok bersihan banget. Sekarang ya borong dah tuh hand sanitizer ya. Oke, dalam menghadapi pandemik yang seperti ini kita jadi aware ya saudara dengan kesehatan diri kita terutama. Dan kalau kita menjaga diri kita itu artinya kita menjaga orang lain gitu kan. Nah, kita jadi rajin nih cari-cari informasi kesehatan. Nah, buat saudara yang belum main TikTok nih ya, mungkin banyak yang sudah main TikTok ya, tapi buat yang belum, TikTok itu isinya bukan cuman gini aja saudara, bukan ya, bukan. Jadi banyak, kalau saya lihat-lihat di TikTok ya, saya main TikTok sih, saya lihat-lihat itu juga banyak juga loh informasi yang berguna, bahkan saudara, salah satu dari Kejisian, yaitu saudari kita Yesika Tania, dia adalah seorang dokter yang luar biasa dipakai Tuhan ternyata. Dia banyak membagikan informasi-informasi kesehatan dan dia seorang ini ya spesialis kulit. Dia banyak memberikan informasi tentang kecantikan kulit, tentang kesehatan juga. Jadi sebenarnya kalau kita buka TikTok itu banyak sekali hal-hal yang bermanfaat juga gitu ya. Jadi zaman sekarang itu cari informasi kesehatan tuh banyak banget. Kita nggak harus pergi ke rumah sakit, kita nggak harus pergi ke dokter dulu baru kita dapat informasi kesehatan gitu ya. Tapi sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan bahkan melalui sosmed gitu ya. Nah tapi saudara, lebih daripada kesehatan kita, apakah kita juga mencari-cari informasi untuk kesehatan iman kita dalam kondisi yang seperti ini? Apakah kita juga memperhatikan kesehatan jiwa kita? Ajaran yang sehat, tadi ya kita sudah baca, ini adalah pesan Paulus kepada Titus untuk dia mengajarkan ajaran yang sehat kepada masyarakat Kreta waktu itu. Terima kasih untuk home preacher kita, Doni Adua yang minggu lalu sudah menyampaikan konteks yang sangat detail, konteks dan background tentang bagaimana masyarakat Kreta itu ya. Jadi Paulus berpesan kepada Titus, ajarkanlah sesuai dengan ajaran yang sehat. Baik laki-laki yang tua, tadi ya kita baca, laki-laki yang tua, perempuan-perempuan tua, perempuan-perempuan muda, anak-anak muda, dan juga hamba-hamba, bahwa ajaran yang sehat itu akan menghasilkan iman yang sehat, saudara.
Dan saya percaya dalam kondisi yang serba menantang seperti ini, kita perlu memastikan bahwa iman kita sehat. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak gampang digoyahkan. Kita menjadi pribadi yang gak gampang menyerah dengan kondisi yang sulit ya. Bahkan kita boleh iman itu bekerja di dalam diri kita sehingga kita boleh melihat maksud dan tujuan Tuhan di tengah mungkin kekacauan ya, di tengah kondisi yang gak enak. Jadi lebih daripada iman yang besar, kita perlu iman yang sehat saudara. Kita perlu iman yang benar. So, kalau ada ajaran yang sehat, berarti ada ajaran yang tidak sehat. Saudara, ajaran yang tidak sehat itu jelas adalah perkataan, ajaran-ajaran yang di luar perkataan Kristus, yang diajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang ajaran-ajaran yang di luar Kristus itu yang membingungkan kita adalah bukan ajaran-ajaran yang kontras dengan firman Tuhan, bukan ajaran-ajaran yang sangat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi bisa seakan-akan seperti ajaran yang sehat. Tetapi tanpa kita sadari, itu sedang berdampak dalam pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Ada dua hal saudara yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang dua hal ini bisa membawa dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan iman kita. Yang pertama yaitu false belief, kepercayaan yang salah. Dan yang kedua adalah false teaching, ajaran yang salah. False belief itu justru ada di mana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari dan kita merasa sudah sangat over familiar dengan hal itu. Mungkin ada di hal-hal sepele yang kita jalani sehari-hari, yang kita sudah hidupi sehari-hari. Bisa dari mungkin sosial budaya. Di tempat di mana kita hidup, atau juga mungkin ajaran-ajaran dari keluarga, orang tua, ataupun dari nenek moyang ya. Dari adat istiadat yang sebenarnya itu melenceng dari firman Tuhan. Tapi karena kita sudah, aku sudah biasa menghidupi ini. Sehari-hari di keluargaku juga gak apa-apa gitu, we're fine. Tetapi kita gak sadar itu sudah melenceng dari kebenaran dan kehendak Tuhan. Kalau minggu lalu Doni A2 dia bilang kebenaran yang bersifat absolut itu kadang-kadang bisa menjadi relatif ketika apa saudara? Ketika kebenaran itu dapat ditawar hanya karena kebanyakan orang melakukannya. Satu saja untuk hal ini, Kejisians. Kebenaran itu bukan karena dilakukan orang banyak. Kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri, walaupun tidak ada orang yang melakukannya. Ketika kita tahu kita mendapatkan itu dari firman Tuhan, ketika kita tahu sekeliling kita bahkan tidak ada yang melakukan hal itu. Tetapi kita tahu itu adalah firman Tuhan, itu adalah perkataan Kristus. Maka kita tahu itu adalah kebenaran. Don't follow the crowd. Follow Jesus. And don't go with your heart. Go to Jesus. Saudara jangan dibingungkan dengan crowd. Crowd itu bicara tentang kebanyakan orang ya, yang Pastor Doni A2 sebutkan minggu lalu. Tapi saudara bingunglah dengan Yesus, bingunglah dengan Kristus dan apa yang Dia ajarkan bagi kita dalam firman-Nya. Paulus dengan sangat jelas mengajarkan kepada Titus, di ayat yang tadi kita baca adalah laki-laki yang tua harus hidup sederhana. Kalau di bahasa aslinya hidup sederhana itu berpantang anggur, saudara ya. Bukan tidak boleh hidup mewah, tidak boleh kaya, bukan. Tapi kata asli dari makna sederhana ini adalah hidup berpantang anggur. Dan tidak hanya ternyata tidak cuma laki-laki tua saja yang dinasihati demikian, tetapi juga perempuan tua. Jangan menjadi hamba anggur. Karena ternyata di masyarakat Kreta, hidup mabuk-mabukan itu adalah sesuatu yang wajar.
Tetapi Paulus dengan tegas, ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka perlu sober mind, mereka perlu pikiran yang clear. Karena kemabukan itu bicara tentang hawa nafsu, saudara. Bagaimana hidupmu itu diatur oleh nafsumu, bagaimana yang menjadi Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Itu adalah kemabukan. Jadi Paulus mengajarkan kepada Titus, hendaknya engkau mengajar mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Itu artinya menempatkan Tuhan di posisi yang benar. Menempatkan Tuhan di atas diri kita sendiri. Menempatkan Tuhan sebagai center dan pusat kehidupan kita. Itu false belief, saudara. Apa yang saudara percayai selama ini. Mungkin kita boleh menyelaraskan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudara. Yang kedua adalah false teaching, yaitu ajaran yang sesat. Itu sebenarnya terjadi udah dari sejak zaman gereja mula-mula ya. Tetapi itu juga relevan sampai pada hari ini. Mungkin kalau saudara familiar dengan jargon yang seperti ini. Kebohongan bila disabarkan atau digaungkan dan dibicarakan secara terus-menerus, ya, diulang-ulang dan disebarkan secara ini ya, terstruktur, masif dan sistematis. Pernah dengar ya? Maka akan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Karena kebenaran yang sebenarnya itu dibaurkan, itu ditutupi dengan kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus. Sebenarnya ini adalah konsep atau teori dari seorang yang dipercaya oleh Hitler, saudara, untuk misi propagandanya dia. Teori ini dikenal dengan nama teori Goebbels, yang ditemukan oleh Paul Joseph Goebbels. Dia ini jenius dalam hal propaganda, saudara. Dia menjadi menteri ahli propagandanya Hitler. Dan dia punya satu konsep teknik yang namanya big lie, yaitu kebohongan besar. Dan cara kerjanya itu cukup simpel, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa caranya hanya menyebarkan berita bohong. Ini berita bohong, saudara ya, berita bohong. Melalui media massa ataupun media apapun yang diikuti oleh banyak orang, sebanyak mungkin, sesering mungkin, hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini cara yang mungkin sederhana tapi sangat mematikan. Goebbels sendiri mengutip, kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus akan berubah menjadi seolah-olah kenyataan. Dan sedangkan kebohongan yang sempurna itu hanyalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja. Wow. Jadi kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita dengarkan setiap hari. Kalau zaman sekarang, di zaman kereta dulu, pengajaran palsu itu disampaikan oleh pengajar-pengajar sesat itu, yaitu mungkin kebenaran Kristus, tapi dicampur ya dengan adat istiadat nenek moyang, dengan hukum-hukum Yahudi ya, kamu sudah bersunat atau belum gitu kan. Dan diberitakan, dibiasakan secara turun-temurun. Nah kalau zaman sekarang, nggak cuman itu ya, bukan cuman kebiasaan yang diturun-temurunkan, tetapi sesimpel dengan siapa kita paling banyak menghabiskan waktu kita. Sesimpel setiap hari informasi apa yang kita dengarkan, yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Dan pengajaran apa yang kita konsumsi setiap hari. Gak ada salahnya buka sosial media ya, tadi kan saya sudah bilang di awal, bahkan di TikTok pun juga banyak kok konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Karena yang salah bukan sosial medianya saudara ya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita aware adalah kontennya, pesannya. Sosial media itu hanyalah tools, itu hanya instrumen yang dipakai orang untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan konten ya. Jadi bukan instrumennya, bukan sosial medianya. Karena
kebenaran firman Tuhan pun kalau dinyatakan melalui TikTok ya, sambil TikTokan gitu, tetap kebenaran firman Tuhan. Itu adalah tetap kebenaran Tuhan. Jadi, having said this, mari kita sama-sama memperhatikan dan berhati-hati dengan ajaran saudara. Dengan siapa dan apa yang kita dengarkan setiap hari. Dengan siapa kita bergaul. Nasihat-nasihat seperti apa yang kita dengarkan. Kita perlu kembali kepada ajaran yang sehat, saudara. Guys, bukan cuman kalian yang mendengarkan ini, tetapi juga saya, kita semua. Para leader pun di KGC ya, kita semua masih harus terus belajar untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari hatinya Dia. Karena itu saya encourage kita semua. Mari gabunglah kepada komunitas Messianic Community, MC, di mana kita ini selalu ditajamkan. Kita berdiskusi ya, karena kita sama-sama dalam level belajar saudara. Kita masih dalam level untuk terus cari, gali terus hatinya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ragu untuk discuss sama MCP-mu, MCVP-mu, mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi dalam hidupmu, gimana ya? Hatinya Tuhan tentang hidupku, hatinya Tuhan untuk solusinya ini gimana? Jangan ragu untuk kontak mereka, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti Mazmur berkata, Mazmur 1 ya, Mazmur dimulai dengan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bergaullah erat dengan mereka yang haus akan firman Tuhan. Kita berteman boleh dengan siapa saja saudara, tetapi eratlah dengan orang-orang yang haus akan firman Tuhan. So, kesadaran akan perlunya ajaran yang sehat berarti kita harus dengan sadar memilih menu yang sehat. Benar ya? Sama dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Kita juga perlu memperhatikan nutrisi untuk iman kita. Saya mau cerita dikit saudara. Saya ini merasa tidak ada yang salah dengan cara makan saya ya. Kok ya puji Tuhannya, banyak orang bilang saya ini langsing gitu ya, puji Tuhan. Tetapi ya meskipun ini bukan hoaks saudara, tapi saya agak meragukan kebenarannya. Karena gini, kenapa? Karena pernah satu kali, sudah agak lama, saya itu pergi ke dokter untuk ya cek kesehatan, saya mau konsultasi gitu ya. Dok saya ini kok waktu itu udah agak lama sih, puji Tuhan saya sehat luar biasa, Tuhan baik. Waktu itu saya tanya ke dokter itu, saya ini kok gampang flu ya dok, saya ini gampang pilek, gampang capek, gampang gampang batuk, pokoknya gampang flu gitu. Terus dokternya menyampaikan banyak hal, dia juga menyampaikan mungkin ada pola makan yang salah atau pola istirahat yang salah. Dan analisa dari dokter itu, saudara, saya dinyatakan underweight, ya, underweight. Yang menurut saya sebenarnya underweight itu hanya semacam penghalusan kata-kata gitu ya. Underweight itu hanya padanan kata atau turunan kata dari kurang gizi sebenarnya gitu ya. Itu hanya untuk menghibur saya mungkin ya. Tapi waktu itu dokter menyatakan saya kurang gizi. Saya juga bingung gitu ya. Kurang gizi itu saya kira hanya terjadi di pedalaman gitu ya saudara. Tetapi ini terjadi dengan diri saya gitu. Oke, well dengan analisa dokter yang kayak gini. Ya kalau zaman sekarang kita gampang banget. Kita mau cari info-info kesehatan tuh gampang banget. Kayak saya bilang tadi ya, banyak dokter itu bahkan membagikan info-info kesehatan tuh di TikTok, di Instagram gitu ya. Di YouTube mereka nge-vlog gitu kan. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah ketika saya tahu nih, oh kondisi saya ini underweight. Kurang gizi itu tadi saudara ya. Itu membawa
pencerahan kepada saya bahwa hobi saya makan kerupuk itu memang tidak menyehatkan saya, saudara ya. Kerupuk, kita bicara kerupuk. Saya ini nggak lagi mendiskredit makanan tertentu ya, saudara. Saya nggak mendiskredit para penjual kerupuk. I love you. Mungkin saya nggak akan berhenti makan kerupuk, tetap ya. Tetapi waktu saya mendapat pengertian bahwa kerupuk itu, ya itu only zero nutrition, saudara. Saya harus peduli bahwa saya sedang memasukkan makanan-makanan yang zero nutrition. Jadi sama seperti di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini saudara ya, kerupuk itu zero nutrition meskipun itu enak. Enak di lidah, cocok juga dengan keinginan hati kita, dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus tahu, tubuh kita kalau kita mau sehat kita harus masukkan makanan-makanan yang bergizi. Bukan yang cuma mengenakkan lidah kita. So ajaran yang sehat itu mungkin kadang gak mengenakkan buat telinga. KGCians semuanya. Buat telinga saudara semuanya. Mungkin itu juga, wah kok kayak gini ya firmannya. Atau wah kok kayak gini ya nasihatnya. Kok gak enak gini gitu ya mungkin ya. Tapi firman Tuhan hari ini, biarlah ini menjadi nasihat untuk kita semua. Termasuk untuk saya, saudara. Be sober. Be sober. Sadarlah akan ajaran yang sehat. Kita perlu kembali kepada ajaran yang sehat. Bahwa kita jangan pernah bosan, saudara. Kalau ada ajaran-ajaran yang mengingatkan kita kembali kepada Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Bahwa dia bukan cuma sekedar berjanji tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai hari ini. Tetapi di dalam Kristus itu ada penggenapan. Ada pengharapan yang akan dia genapi dalam hidup saudara. Ingatkan kepada diri kita sendiri. Atau mungkin ada orang yang bersama-sama dengan KGCian saat ibadah hari ini. Ingatkan ke sebelah, bilang kita ini perlu ajaran yang sehat. Kita gak perlu zero nutrition ya. Kita perlu konten yang sehat. Ajaran-ajaran yang sehat untuk untuk membangkitkan iman kita. Itu saudara, poin pertama saya tentang ajaran yang sehat yang diajarkan Titus. Yang kedua, KGCians, kita maybe young, kita mungkin saja muda, tetapi kita bisa menjadi teladan. Di ayat pertama, saya akan bacakan ulang, Paulus membuka perikop ini dengan kata-kata tetapi engkau. Ya, tetapi engkau. Engkau ini adalah Titus, saudara ya. Mengapa perkataan ini begitu penting? Ayat pertama tadi bilang tetapi engkau, Titus ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat ini tadi. Paulus bilang tetapi engkau. Perkataan ini penting karena ketika kita baca perikop sebelumnya, yang di pasal 1 ayat 10-16, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran mereka. Mereka ini dalam ayat ini adalah para pengajar-pengajar palsu, pengajar yang sesat ya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya dan karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka
dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, tetapi engkau. Ini adalah suatu bentuk acknowledgement, pengenalan Paulus terhadap Titus, identifikasi yang diberikan Paulus kepada Titus bahwa dia berbeda, ya. Tetapi engkau enggak kayak mereka, gitu ya, yang lagi disampaikan oleh Paulus. Paulus memberi gambaran identitas yang jelas dari seorang Titus di saat orang-orang Kreta itu hanya melihat profil, hanya melihat sosok. Para pengajar-pengajar sesat itu mungkin terlihat baik, mungkin terlihat relevan gitu ya. Tetapi nah ini profil. Orang-orang Kreta tuh hanya melihat profil. Apa sih profil itu? Profil adalah reputasi yang dibangun oleh manusia. Yang dibangun oleh seorang individu untuk dapat dilihat oleh orang banyak. Di sini saya nggak berbicara melawan profil ya. We are not against profiling, tapi memang kita harus membangun citra yang baik agar kita bisa dipercaya oleh orang lain, ya kan? Tetapi lebih daripada profil, kita nggak boleh lupa bahwa kita juga punya identitas yang sejati di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat profil, kalau kita ngomongin profil, Titus hanya seorang muda. Dibandingkan Paulus, dia orang yang kurang berpengalaman, dia hanya seorang murid ya. Paulus adalah seorang rasul waktu itu. Yang artinya Titus masih banyak harus berproses, Titus masih harus banyak belajar. Dia masih adalah seorang murid. Dan maybe juga kalau dibandingin dengan pengajar-pengajar yang sesat itu, dia kurang punya nama gitu ya. Profilnya tidak sebesar dibanding dengan guru-guru besar, guru-guru palsu itu saudara. Di zaman itu ya. Dan mungkin ini karena Titus itu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang tadi di-acknowledge oleh Paulus ya, kamu berbeda dari mereka. Berarti mungkin prinsip-prinsipnya Titus ini nggak populer bagi masyarakat Kreta. Prinsip-prinsipnya agak nyeleneh lah. Duh kamu kok nggak kekinian banget ya. Tetapi Paulus berkata, tetapi engkau. Paulus melihat lebih daripada apa yang nampak di luar. Profil ya. Paulus melihat identitas Titus yang sebenarnya, yaitu sebagai orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Titus di dalam kemudaannya. Kemudaan di sini bukan hanya bicara soal usia saudara, tapi mungkin kurang pengalamannya, mungkin ketidakfasihannya. Tetapi Paulus melihat Tuhan telah menganugerahkan hati yang mengerti kebenaran firman Tuhan bagi seorang Titus. Dan bukan saja dia memampukan Titus untuk menghidupi kebenaran saja, tetapi Titus mengambil bagian aktif dalam tugas melayani dan memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus bagi orang Kreta waktu itu ya. Inilah identitas Titus yang sejati. Paulus punya 2 murid, Titus dan Timotius ya, saudara. Dan rupanya 2 orang ini sama-sama cantik alami lako guys. Ya, mereka apa yang diajarkan Paulus itu sama mereka dicatat gitu ya. Dicatat ketik alami lakukan khotbah. Karena pesan yang sama, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dicatat oleh 2 orang ini, yang pertama ada di Titus 2 ayat 15 dan yang kedua ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Kejisians, dari 2 poin yang saya tekankan di atas. Pertama yaitu ketika kita mencari dan mengajarkan ajaran yang sehat. Dan yang kedua tentang menjadi teladan. Kalau kita melihat seorang Titus melakukan ini, kadang mungkin kita bertanya-tanya ya sama Tuhan. Orang yang kurang pengalaman,
orang yang masih hijau gitu ya, anak kemarin sore mungkin anak magang, mungkin di sini ada yang magang, lagi magang. Tetapi kok dipercayakan untuk menggembalakan jemaat kereta yang sesatnya nggak karu-karuan gitu ya, yang sudah melenceng jauh dari firman Tuhan. Nah, KGCians, ini ada kabar baik bahwa Tuhan juga memakai orang-orang muda, orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang profilnya mungkin tidak hebat. Tetapi Tuhan mau pakai. Ini relevansi dengan judul khotbah saya, Young but Dangerous. Artinya muda tetapi berbahaya. Pada kenyataannya, seringkali kita boleh berkata jujur, kita ini muda tetapi kita tidak berbahaya, saudara. Karena apa? Karena kita gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Karena yang kita ikuti itu bukan ajaran yang sehat. Kita sebagai orang muda, saya tidak melarang saudara untuk dengerin TED Talks lah, dengerin podcast, itu semua teknologi ya. Kita harus ikutin, kan kita juga nggak boleh awam dengan wawasan ya. Kita perlu untuk tahu juga, update juga saudara ya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah kita harus set our mind bahwa informasi-informasi dan pengajaran-pengajaran itu bukan untuk konsumsi diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita ini boleh punya impact, saudara. Ya, jangan zero impact, jangan zero nutrition kayak tadi ya. Tetapi kita perlu ajaran yang sehat itu pertama-tama mengubahkan kita, kemudian itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Karena saudara, lebih daripada informasi yang mempermudah hidup kita perlu kabar baik, yaitu Injil, yang mampu menyelamatkan hidup kita. Saya bacakan satu ayat terakhir di 2 Timotius 3 ayat 14, 15, 16, 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Peganglah firman Tuhan, bahwa setiap perkataan yang diilhamkan oleh Allah, itu boleh menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita. Bukan cuman perkataan saudara, tetapi ketika kebenaran itu menuntun kita, menuntun hati kita, dan kita boleh mengambil keputusan yang dituntun oleh kebenaran Tuhan. So, young but dangerous. Kenapa dangerous? Saudara, engkau boleh muda, tetapi ingatlah, ada Tuhan yang begitu luar biasa, begitu baik. Dia mati di atas kayu salib untuk saudara, untuk kamu KGCians. Kamu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Wow, Allah memilih kamu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Kamu telah dipanggil untuk memberitakan kebesarannya. Kamu telah diambil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Kamu mungkin muda tetapi kamu berbahaya. Berbahaya di sini bukan dalam arti membahayakan orang lain. No. Tetapi bagaimana karena kita sendiri mengenal kitab suci, itu menuntun kita kepada keselamatan,
kepada Kristus karena iman kita. Kita boleh dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kenapa kita dangerous? Kita jadi generasi yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang sakit, untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mengembalikan orang-orang yang gak punya pengharapan kepada ini loh, terang Tuhan. Ini loh pengharapan yang daripada Tuhan. Saya ini dikeluarkan dari kegelapan, dibawa kepada terangnya Tuhan. That's you. That's you, Kejisians. Kamu yang telah mengalami kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Wow, Dia setia. Yes, even ketika kita gak setia, Dia setia. He is faithful. So, kita dangerous bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan yang setia. Wow, Tuhan setia. Mari kita nyanyikan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara, Kejisians. Seringkali we are young, but we are not dangerous. Bahkan seringkali kita dipandang sebelah mata oleh generasi di atas kita. Tetapi kita harus melihat hal ini sebagai suatu sinyal untuk kita mengkalibrasi diri kita, apakah kita telah menjadi teladan. Yang saya percaya, kita hanya bisa menjadi teladan itu ketika firman itu mengubahkan kita. Ketika kita menerima Tuhan, penyelamat, juru selamat itu, Yesus Kristus, hadir dalam hidup kita, maka hidup kita perlahan-lahan disempurnakan, semakin disempurnakan ke arah Kristus. So, saya berdoa, Kejisians, you are young, you are dangerous. Ketika kamu berpegang pada ajaran yang sehat. Ketika kamu berpegang pada ajaran yang sehat, kamu bisa menjadi teladan. Walaupun profilmu mungkin di mata dunia, kamu bukan apa-apa. Teruslah berpegang pada ajaran yang sehat. Teruslah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Maka kamu akan dapat menuntun orang kepada pengharapannya Tuhan. Saya berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini jelas. Bahwa Engkau mau kami bukan hanya berpusat kepada diri kami sendiri. Engkau mau supaya kami ini nggak cuma cari makanan-makanan yang hanya mengenakkan lidah kami, hanya mengenakkan telinga kami. Tapi kami mau mengejar kepada ajaran yang sehat. Agar kami punya iman yang sehat, kami punya iman yang benar. Karena kami tahu
kondisi yang sulit seperti ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukan cuma ada dalam survival mode. Tetapi Tuhan akan ajar kamu, akan ajar kita semua untuk menjadi orang-orang yang aktif. Untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita nggak cuma dalam kondisi bertahan, tapi kita terus aktif. Kita terus aktif untuk memimpin banyak orang kepada Tuhan. Pada kebenaran firman Tuhan. That's you. Itulah identitasmu yang sejati. So Kejisians, engkau dipilih Tuhan. Engkau adalah umat pilihannya Dia. Engkau sudah dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku percaya kamu akan bisa memimpin banyak jiwa kepada Tuhan. Lead hearts. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang ikut beribadah pada sore hari ini. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang ada dalam pikiran mereka. Aku percaya Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Aku percaya Engkau bukan hanya memenuhkan segala kebutuhan jasmani kami. Tapi lebih daripada itu, jiwa kami. Pengharapan kami yang mungkin sudah pupus. Engkau bangkitkan kembali iman kami Tuhan. Melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Karena kami percaya, kami bukan sekedar perlu iman yang besar, tapi kami perlu iman yang benar. Yang kami boleh memuji Tuhan dalam segala kondisi kami. Yang ketika kami menghadapi hal-hal yang buruk sekalipun, hal-hal yang di luar ekspektasi kami tetap memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kejisians, jadilah berkat dimanapun Engkau berada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you for joining us today di KGC Online Service. Saya percaya kita semua sudah mendapatkan banyak sekali berkat rohani lewat nyanyian yang sudah dinyanyikan dan tentunya lewat khotbah yang sudah disampaikan oleh Maria Lipesik. Bahwa kita ini young but dangerous karena kita telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan memanggil kita menjadi generasi yang membawa pengharapan bagi jiwa-jiwa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk share YouTube channel kami ini. Bila kalian terberkati kepada keluarga, saudara, bahkan rekan kerja. Dan bila kalian ingin lebih dalam mengetahui tentang KGC Surabaya, jangan lupa follow IG kami di KGC Surabaya. Dan juga YouTube channel kami juga di @KGC Surabaya. Oke, dan kita akan bertemu minggu depan tentunya dengan preacher yang tidak kalah keren, tidak kalah luar biasanya dari preacher kita hari ini, yaitu Peter Tiko Alu. Oke, hari ini minggu terakhir di bulan Juli, kita akan berdoa bagi teman-teman KGCians yang berulang tahun di bulan Juli. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bagi teman-teman kami di KGC yang sudah berulang tahun hari ini, bulan ini, bahwa Engkau tetap menyertai mereka semua, tetap menambahkan setiap berkat dalam kehidupan mereka, dan hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik bagi mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu berbuah manis oleh karena Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, see you next week KGC. God bless you.